Alam semesta pada awalnya tak berisi apa-apa. Sampai suatu masa muncullah Gaia sebagai perwujudan dari Dewi Bumi. Selain Gaia, ada juga Tartarus, sebuah tempat berbentuk gua gelap di bawah bumi. Dalam mitologi Yunani, Tartarus diibaratkan sebagai neraka. Lalu Nyx yaitu malam, Erebus kegelapan di angkasa, dan Eros yang melambangkan sifat hawa nafsu. Berkat hadirnya Dewa Eros, Gaia melahirkan Uranus dewa langit dan Pontos dewa laut. Uranus kemudian menjadi suami dari Gaia. Dari hubungan mereka, terlahirlah para Titan generasi pertama yang terdiri dari 6 Titan pria yaitu Koios, Krios, Kronos, Hyperion, Iapetos, dan Okeanos, serta 6 Titan wanita yaitu Mnemosyne, Phoebe, Rhea, Tyr, Themis, dan Tethys. Ketika Uranus tak menginginkan anak lagi, ternyata Gaia melahirkan para Cyclops raksasa bermata 1 dan Hecatoncheires raksasa bertangan 100. Uranus yang tak terima akhirnya mengusir para Cyclops dan Hecatoncheires yang punya wujud menyeramkan tersebut ke Tartarus. Mengetahui anak-anaknya diusir, Gaia yang marah lalu memerintah para Titan untuk memberontak melawan Uranus. Sayang dari semua Titan tak ada yang berani untuk melawan ayahnya. Sampai suatu saat, Kronos, anak paling cerdik dan berambisi terhadap kekuasaan, mengajukan diri menggunakan sebuah sabit. Kronos berhasil memotong alat kelamin Uranus. Sejak saat itu, Kronos diangkat menjadi penguasa para dewa dan menikahi saudaranya, Rhea, sedangkan Titan lainnya menjadi anak buah Kronos. Namun, Gaia meramalkan jika kekuasaan Kronos akan bernasib sama dengan apa yang ia lakukan kepada ayahnya, Uranus. Gara-gara ramalan ibunya, Kronos sangat takut jika anak-anaknya kelak akan menggulingkan kekuasaannya, maka setiap raya melahirkan seorang anak, Kronos bakal dengan segera memakannya hidup-hidup. Hal itu terjadi sampai anak kelima. Saat akan melahirkan anak keenam, Rhea khawatir jika bayinya nanti akan kembali dimakan oleh Kronos. Ia mempunyai siasat untuk menipu suaminya, yaitu menukar bayi yang ia lahirkan dengan sebongkah batu yang ditutupi selimut. Kronos yang tak sadar memakan batu tersebut dan selamatlah anak terakhir Rhea yang diberi nama Zeus. Zeus yang dibesarkan oleh Gaia, neneknya tumbuh sebagai dewa yang sangat kuat. Ia pun datang ke hadapan Kronos untuk memberikan sebuah ramuan. Saat itu, Kronos tak menyadari jika Zeus adalah putra bungsunya. Akibat ramuan itu, Kronos tiba-tiba memuntahkan semua anak-anak yang pernah ditelannya, termasuk batu tipuan dari Rhea. Para saudara Zeus yang terdiri dari Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia lalu menyatakan perang kepada Kronos. Para dewa-dewi ini kemudian pergi ke sebuah gunung yang bernama Olympus untuk menghindari kemarahan ayahnya. Karena mereka tinggal di gunung Olympus, maka para dewa-dewi muda ini pun lalu disebut sebagai The Olympians. Di gunung Olympus, mereka merencanakan siasat untuk bisa menggulingkan kekuasaan ayahnya. Peperangan terbesar yang disebut sebagai Perang Titanomachi akhirnya tiba. Setelah beberapa pertempuran, terlihat jika para Titan sangat kuat dan mampu mengalahkan The Olympian, Zeus sebagai pemimpin saudara-saudaranya. Lalu meminta bantuan para Cyclops dan Hecatoncheires yang sedang terkurung di Tartarus. Meski punya rupa yang buruk, ternyata para Cyclops adalah ahli tukang yang sangat hebat. Mereka membuat beberapa peralatan perang untuk para Olympians yaitu petir untuk Zeus, trisula untuk Poseidon, dan helm kegelapan untuk Hades yang membuatnya tak terlihat. Hades yang memakai helm bisa menyusup dan menyelinap ke belakang tubuh Kronos lalu menguncinya. Kemudian, Poseidon menahan gerakan Kronos memakai trisulanya sehingga Kronos tak bisa bergerak. Setelah itu Zeus menghujamkan petirnya ke atas tubuh Kronos. Setelah 10 tahun perang Titanomachi, akhirnya Olympians berhasil mengalahkan Kronos dan para Titan. Para Titan yang terlibat dalam perang tersebut kemudian dihukum oleh Zeus dengan dikurung di Tartarus. Pengecualian untuk Atlas sebagai pemimpin dari para Titan. Atlas dihukum untuk menopang langit di pundak selama hidupnya.
Setelah perang berakhir, para dewa memutuskan untuk membagi dunia menjadi 3 bagian dan setiap bagian dipimpin oleh seorang dewa. Dari undian yang dilakukan, hasilnya Zeus berkuasa atas langit. Poseidon memimpin di seluruh lautan. Dan Hades mendapatkan jatah dunia bawah tanah. Sedangkan bumi sendiri diatur oleh semua dewa.